Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Produksi Tanaman Perkebunan 4B akan mempresentasikan PPT hasil pekerjaan kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan hasil tanaman perkebunan. Kami di sini akan menjelaskan hasil olahan dari kelapa sawit dan kelapa. Saya Slamet Riyadi, NPM 19721062. Baik, di sini akan menjelaskan olahan dari kelapa sawit. Kami akan mengambil salah satu adalah minyak goreng. Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesokarp buah kelapa sawit, umumnya dari spesies Elaeis guinensis dan sedikit dari spesies Elaeis oleifera dan Athalea maripa. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta karotenoid yang tinggi. Bahan baku minyak goreng kelapa sawit adalah CPO, crude palm oil. Baik, inilah bagian proses produksi minyak goreng dari kelapa sawit. Inilah proses produksi minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Bahan baku sesuai kriteria panen untuk memperoleh hasil produksi CPO dengan kualitas yang baik. Yang kedua, stasiun timbangan. Yang ketiga, stasiun sortasi, penyortiran tingkat kematangan buah menurut fraksinya. Yang keempat, stasiun perebusan. Perebusan bertujuan untuk memudahkan ekstraksi minyak pada proses pengepalan. Perebusan juga dapat mengurangi kadar air dan inti sehingga mempermudah pelepasan inti dari cangkang sawit. Yang kelima, stasiun pengepresan. Pengepresan berfungsi untuk memastikan minyak kasar crude oil dari daging buah. Yang keenam, stasiun pengutipan atau pemurnian minyak. Yang ketujuh, stasiun pengumpulan jajangan kosong. Yang kedelapan, stasiun tangki penimbunan minyak. Kesembilan, stasiun pengutipan inti. Yang kesepuluh, stasiun pemurnian air. 11, stasiun pembangkit tenaga. 12, stasiun kettle uap. Dan 13, stasiun air limbah. Selanjutnya saya Mafufa Alfaricarya, NPM 19721037 akan membahas tentang pengolahan dari minyak kelapa sawit. Yang pertama ada pengumpulan buah kelapa sawit. Pilihlah tandan buah segar yang telah matang agar menghasilkan minyak goreng yang berkualitas. Pada saat memanen tandan buah segar TBS kelapa sawit, pemanenan harus menggunakan dodos atau pisau dengan tiang panjang untuk memotong buah dari batang pohon. TBS yang sudah siap dipanen saat mudah diidentifikasi, yaitu jika sudah berwarna merah cerah serta apabila ada 10-15 buah jatuh di tanah. TBS yang telah dipanen selanjutnya segera diangkat dengan truk ke pabrik. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya dilakukan di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki berkualitas pres yang baik. Agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik, saat TBS telah masuk ke dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada perebusan buah kelapa sawit. Sesudah ditimbang, buah kelapa sawit disterilisasi menggunakan uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Proses ini dilakukan agar TBS dapat dilepas dari tandan dan untuk mematikan enzim yang dapat merusak hasil dari minyak tersebut. Di samping itu, perebusan juga dimaksudkan untuk memudahkan saat peremasan buah untuk diambil minyaknya dan memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Buah yang telah direbus akan menghasilkan minyak dengan sekadar 0,5%. Buah yang telah direbus kemudian dibawa ke tahap berikutnya. Yang ketiga ada tahap perontokan buah. Setelah direbus, buah dirontokkan dari tangkinya dengan cara dibanting. Kemudian buah dimasukkan ke dalam mesin thresher. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari berondongannya. Proses pemakaian mesin thresher ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan agar buah benar-benar bersih dari tangki dan berondongannya. Hasilnya adalah daging buah terkelupas dan dapat diperas untuk tahap selanjutnya. Setelah dilepas dari tandan, buah kelapa sawit dapat diolah menjadi 2 produk utama, yaitu minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang diekstrak dari mesokarp
atau daging buah, dan minyak inti sawit palm kernel oil atau PKO yang berasal dari biji keras di tengah. CPO ini hanya nantinya akan ditransfer ke pabrik untuk diproses menjadi minyak goreng. Yang keempat, ada pemerasan daging buah. Sebelum buah dipres, biji buah harus dilepaskan. Daging buah memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tekanan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Selanjutnya dilakukan pemerasan CPO dari mesokarpnya. Yang kelima, ada tahapan penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres kemudian disaring dan dimurnikan untuk memastikan bebas dari kontaminasi dan kekeringan untuk memenuhi spesifikasi standar CPO. Pada proses ini, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi. Karena masih mengandung minyak, pada pengolahan ini memakai mesin deprecator. Pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Pada proses ini karena memakai bantuan air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak. Yang keenam, ada pemisahan minyak dengan air. Minyak yang telah tercampur dengan air harus dipisahkan. Proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada dan sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air, dan massa jenis minyak ditampung pada continue setting tank, lalu kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berisi minyak air dan massa berat ditampung pada sludge tank lalu dibawa ke sludge separator untuk memisahkan minyak dan airnya. Hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian dimurnikan. Dan yang terakhir ada pemurnian minyak. Minyak yang dihasilkan belum benar-benar terpisah dengan air, sehingga masih diperlukan proses pemurnian untuk menghilangkan air di dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak, minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini adalah untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak, sehingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Setelah melewati proses vacuum dryer, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam oil strong tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Saya Weni Aisyah Gusyan, NPM 1972-1069, selanjutnya akan membahas tentang olahan dari kelapa, yaitu serundeng. Serundeng adalah makanan khas Indonesia. Serundeng merupakan jenis makanan yang terbuat dari kelapa melalui proses pemarutan kelapa, penambahan bumbu, dan serundeng disangrai hingga kering. Warna dari serundeng bervariasi, mulai dari coklat keemasan dan kemerahan, serta tergantung pada penambahan bumbunya. Bahan baku pengolahan serundeng. Yang pertama, kelapa parut. Daging buah kelapa ini merupakan sumber protein yang penting dan mudah dicerna. Jumlah protein terbesar terdapat pada kelapa yang setengah tua, sedangkan kandungan kalorinya mencapai maksimal ketika buah sudah tua. Demikian pada kandungan lemaknya. Kelapa yang digunakan dalam pembuatan serundeng biasanya diparut memanjang, kasar, atau sesuai arah tebal daging buah kelapa, yang berbeda dengan cara pemarutan kelapa untuk santan. Proses pengolahan kelapa. Yang pertama, persiapan. Proses pengolahan diawali dengan proses persiapan, seperti pemilihan pengupasan kelapa, pengeruk padat buah kelapa, pemarutan kelapa, pengeringan, penambahan rempah dan bumbu-bumbu sebagai penambah cita rasa. Yang kedua, pemarutan kelapa. Pemarutan berfungsi memaksimalkan proses pengeringan karena adanya pemarutan perluasan permukaan yang kontak langsung dengan panas sehingga pelepasan air yang maksimal. Ketiga, pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara penyangraian.
Semakin lama waktu pengeringan menyebabkan kadar air kelapa parut menurun, serta semakin tinggi suhu pengeringan menyebabkan kadar air kelapa parut semakin kecil. Yang keempat, penambahan rempah. Penambah rempah dan bumbu selain sebagai pemberi rasa dan aroma juga berperan sebagai zat antimikroba yang memberikan daya umur simpan yang cukup lama. Terakhir, pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas, menghindari kerusakan, mencegah masuknya udara, dan melindungi makanan dari mikroba. Saya Siwi Turi Handayani, NPM 19721061. Selanjutnya akan membahas bahan dan alat proses pembuatan serundeng. Bahan 1. Kelapa 2. Daun jeruk 3. Lengkuas 4. Daun salam 5. Gula pasir 6. Bawang merah 7. Bawang putih 8. Kunyit 9. Ketumbar 10. Penyedap rasa 11. Garam halus 12. Jahe. Alat 1. Mesin parut kelapa 2. Golok 3. Blender 4. Wajan 5. Kompor 6. Sutil 7. Tumbukan atau lesung 8. Toples. Proses pembuatan serundeng. 1. Kupas buah kelapa kemudian parut kasar. 2. Haluskan bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, kunyit, lengkuas. 3. Tumis bumbu halus dengan minyak sampai harum. 4. Masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Oseng sebentar. 5. Masukkan kelapa parut, kemudian aduk rata. 6. Masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir. 7. Kecilkan api, masak hingga kelapa kering dan wangi. 8. Angkat dan dinginkan. 9. Masukkan kelapa dalam toples. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.